Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas tentang akhir zaman dan COVID-19. Topik yang sangat menarik, apalagi kalau kita berbicara tentang akhir zaman. Orang kadang lebih senang membicarakan akhir zaman yang kita tidak tahu pasti daripada membicarakan hari ini, bukan? Selain itu, topik akhir zaman ini menarik karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini belum ada jawaban yang memuaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, istilah teologi dari akhir zaman adalah eskatologi, eskatos, yaitu akan datang. Eskatologi adalah bagian teologi Kristen yang membicarakan akhir kehidupan manusia, sejarah kehidupan manusia, dan segala ciptaan yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, ketika kita membicarakan tentang akhir zaman, saya akan membicarakan dua bagian besar. Hari ini kita membicarakan yaitu beberapa interpretasi atau penafsiran terhadap Kitab Wahyu. Yang kedua adalah berbicara tentang pandangan kerajaan 1000 tahun. Oleh sebab itu, saya harapkan kita dengan sabar bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membicarakan akhir zaman, setidaknya kita harus mengarahkan konsentrasi kita ke dalam kitab nubuatan di dalam perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Ketika membicarakan kitab Wahyu, maka setidaknya ada 4 pandangan ketika melihat kitab Wahyu itu. Yang pertama, yang disebut pandangan dari kaum preteris atau masa lampau. Dalam pemahaman ini, kitab Wahyu dilihat sebagai buku di masa lampau. Mereka melihat buku ini muncul dari sebuah kondisi orang-orang Kristen pada masa lalu yang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh Kaisar Roma. Jadi pandangan preteris ini menyimpulkan bahwa kitab Wahyu itu berbicara tentang penderitaan orang Kristen pada masa lampau, yaitu Kekaisaran Roma. Adapun kelemahan dari pandangan ini adalah pandangan ini melepaskan diri dari pemahaman bahwa kitab Wahyu terlepas dari nubuatan-nubuatan dan tidak menegaskan Allah adalah pemimpin dunia. Contohnya adalah nubuatan Wahyu 1 ayat 3 dan Wahyu 21 sampai 22. Yang kedua, yaitu pandangan historis. Pandangan ini memahami surat Wahyu sebagai gambaran tentang sejarah kehidupan manusia yang dimulai dari daerah Eropa Barat sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Pandangan ini membuat surat Wahyu bermakna bagi generasi sekarang dan akan memperkuat iman Kristen untuk melihat bahwa Allah memegang kendali pemerintahan dunia ini. Pandangan ini diterima oleh para reformator. Kelemahan pandangan ini adalah mereka sulit menentukan periode mana dalam sejarah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Misalnya saja, binatang yang keluar dari dalam bumi. Orang menganggap bahwa ini adalah gambaran
Kepausan Roma Katolik. Tetapi apakah itu benar? Ini juga masih menjadi sebuah misteri. Selanjutnya yang ketiga adalah pandangan futuris. Pandangan ini menjelaskan bahwa mulai Wahyu 4 menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Sehingga mereka beranggapan bahwa buku ini tidak berbicara tentang kehidupan di zaman penulis atau kehidupan dalam sejarah manusia. Tetapi surat Wahyu ini akan berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi yang berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Pandangan ini berpedoman pada unsur-unsur prediktif yang dinyatakan dalam Wahyu 1 ayat 19 dan Wahyu 4 ayat 1. Kelemahan pandangan ini adalah mencoba melepaskan kitab Wahyu sama sekali dari latar belakang penulisan. Jika pandangan ini diterima, tentunya pembaca pada masa itu akan mengalami kesulitan untuk memahaminya. Pandangan yang keempat, yaitu pandangan idealis atau simbolis. Pandangan ini menekankan bahwa maksud penulisan surat Wahyu adalah agar orang-orang Kristen yang teraniaya dan menderita mampu bertahan sampai akhirnya. Menurut mereka, kitab Wahyu itu berisi ide-ide maupun prinsip-prinsip yang disusun dengan bahasa puitis untuk menyampaikan konsep-konsep teologis. Kelemahan pandangan ini adalah pandangan ini menghilangkan nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Tentunya juga pandangan ini sulit untuk kita terima. Dari 4 pandangan ini, lalu apa yang menjadi kesimpulannya? Saudara, boleh dikatakan bahwa tidak ada satu pandangan pun yang dapat menjelaskan kitab Wahyu dengan memuaskan. Dan sangatlah dimungkinkan bahwa cara memahami yang benar adalah dengan mengkombinasikan 4 pandangan tadi dengan unsur-unsur yang disebutkan dari 4 pandangan tadi. Oleh sebab itu, kita perlu ketika melihat apakah COVID-19 itu merupakan tanda-tanda akhir zaman, kita harus waspada. Karena 4 pandangan tadi pun akan melihat COVID-19 ini dari sudut pandang pemahaman-pemahaman tokoh-tokoh Alkitab tadi. Tetapi kita bisa lihat pandangan yang positif dari 4 pandangan tadi. Yang pertama yaitu preteris itu adalah memahami kitab Wahyu untuk orang-orang yang hidup pada zaman itu. Lalu historis itu melihat kitab Wahyu sebagai terang yang akan menerangi gereja. Futuris memahami simbolis kitab Wahyu itu berkaitan dengan akhir zaman. Lalu idealis menjelaskan kemenangan Allah sehingga akan mendorong kita untuk hidup memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Lalu kita kembali ke pertanyaan, apakah COVID-19 tanda akhir zaman? Tentunya semuanya itu perlu pemahaman lebih dalam. Yang lebih penting adalah bukan soal COVID itu tanda akhir zaman, tetapi bagaimana sikap kita menyikapi tentang tanda zaman itu. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana sebagai anak Tuhan menjaga kehidupan kerohanian kita di masa pandemi ini. Jika COVID itu memang tanda akhir zaman,
ya kita jalani apa yang akan terjadi. Jika bukan, ya kita tetap jalani sesuai dengan firman Tuhan. Yang lebih penting adalah menyenangkan hati Tuhan dengan tetap setia memegang teguh iman kita. Ini adalah seri pertama dari pemahaman COVID dan akhir zaman, ditinjau dari sudut pandang kitab Wahyu. Kamis depan akan kita lanjutkan seri yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan baik. Apa yang terjadi di sekitar kami, COVID-19 yang saat ini melanda kehidupan manusia, biarlah itu mengingatkan kepada kami bahwa kami harus lebih setia, lebih bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.